Jadi hati-hati ya. Kembalikan kedaulatan ke tangan anggota, dan kunci utamanya ya, untuk perubahan anggaran dasar itu ada ya di para anggota dan para ketua-ketua Pengwil ya. Karena ketua-ketua Pengwil itulah nanti yang akan memimpin KLB itu presidium, sebagai presidium ya. Jadi saya kira ketua-ketua Pengwil banyak kok yang hebat-hebat ya. Dulu saya banyak belajar dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya, Jogja, Sulawesi, Sumatera. Nah, dulu banyak ya ada dialog, ada diskusi gitu kan. Ya, walaupun tidak ada yang sempurna, tetapi paling tidak jadikan ini sebagai pekerjaan bersama. Ya. Jangan main sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian merasa hebat sendiri. Kawan-kawan daerah ya, termasuk juga kalau anak-anak saya di kampus itu, cerdas-cerdas. Ya. Generasi sekarang itu luar biasa. Ya. Jadi ALB, notaris-notaris muda-muda itu cerdas-cerdas dan hebat-hebat. Karena sekarang masanya Gen Z. Betul. Teknologi sudah maju. Iya, Bang Bro. Jadi sebenarnya saya ngajak bincang saya ingin sedikit mengulas apa sih yang dirubah, pasal berapa, dirubah seperti apa. Nah, kalau tadi kan sudah sampai di pasal 7. Nah, kalau saya lihat di pasal 8, pasal 9 itu tidak ada perubahan sama sekali. Hanya copy paste. Ya, hanya saja di pasal 10-10A 2015 kan 10 dan 10A. Itu 10A-nya dijadikan pasal 11. Di sini isinya tetap sama. Organisasi, betul. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan. Itu tetap sama, ada 4. Rapat anggota, kepengurusan, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Perkumpulan. Tapi kan kita sempat bincang juga nih tentang adanya rangkap jabatan di SK. Oh iya. Nah, kenapa? Ya, kalau menurut saya sih alat perlengkapan ini, ini mesti konsisten ya, konsisten. Gini maksud saya. Perkumpulan itu kan juga punya aturan. Ya, perkumpulan kita ini perkumpulan yang berbadan hukum. Dan orhan atau alat kelengkapan itu minimal ya ada pengurus dan ada pengawas. Betul? Nah, kita bikin akta itu hampir setiap hari kok, semua notaris. Ya iyalah, ya, kan? Orang kerjaannya. Alat kelengkapan perkumpulan di INI itu ada nggak pengawas, dewan pengawas? Tidak ada. Nggak ada. Tadi Bro sebutkan, alat kelengkapannya 1 rapat anggota, pengurus, ya, kemudian dewan kehormatan, kemudian mahkamah perkumpulan. Perkumpulan. Seharusnya kalau mau terpisah dari 4 itu, berarti pengawas itu adalah bentukan dari PPINI. Dia bisa tidak menjadi di alat kelengkapan di pasal 10. Ya, bisa nggak? Bisa. Seperti periodenya Yualita kemarin. Yang kalau Yualita yang benar ya, itu tidak dirangkap oleh DKP. Kalau yang sekarang DKP menjadi pengawas. Kan berarti nggak konsisten. Karena DKP itu Dewan Kehormatan, kalau di kita itu dianggap manusia setengah dewa ya, yang dia harus menyidangkan adanya dugaan pelanggaran kode etik ya, sikap dan perilaku jabatan ini luar biasa gitu. Berarti menurut Bang Eki harusnya Dewan Pengawas itu masuk di organ. Ya, mesti konsisten. Kalau mau ditambah ya, masukkan satu lagi, Dewan Pengawas. Dipilih di Kongres. Dipilih di Kongres. Dipilih di Konferwil, dipilih di Pengda. Perda. Nah, ada Dewan Pengawas di tingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat daerah. Tapi kan itu cuma sebatas melengkapi data di saat mengajukan perubahan. Kewenangan dari pengawas itu juga bisa diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Fungsinya itu konkret ya, selaku pengawas. Ya, selaku pengawas dia diminta atau tidak diminta, nah dia boleh memasuki, menanyakan keuangan dan seterusnya yang mengawasi para pengurus. Nah,
Saya potong dikit boleh? Berbeda. Kalau Dewan Kehormatan itu lebih kepada etika, kode etik. Sebelum jawab Bang Bro, mumpung saya ingat, kalau tidak salah, 16 bulan kemarin ya, Juli ya, Juni, itu dikeluarkan Permenku 24/2025 tentang organisasi notaris. Nah, pertanyaan saya, di situ kan lahirnya itu kan berdasarkan pasal 82 ayat 5, dasar utamanya. Nah, diawasi, dibina oleh menteri. Kemudian kan kalau nggak salah kita pernah wawancara juga, pengawasan oleh menteri dapat dilakukan oleh menteri berdasarkan laporan ya betul ya. Laporan jadi, notaris ya, terima kasih bro ya, terima kasih. Ini sekaligus mengingatkan kepada seluruh anggota INI bahwa telah lahir Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025. Ini adalah produk ya, hasil dari perintah Undang-Undang Jabatan Notaris yang ada di pasal 82 ayat 5 ya. Nah, pasal 82 ayat 5 itu sudah memutuskan. Nah, selama ini dari tahun 2014 sampai 2025 Kementerian Hukum itu masih memberikan keleluasaan kepada pengurus ya, mulai dari tingkat pusat, wilayah dan daerah. Silakan kalian jalankan ya, organisasi ini masih dianggap ya masih di jalan yang benar lah. Dan kenapa akhirnya lahir nomor 24 tahun 2025 itu? Kalau menurut saya inilah hasil dari kekacauan yang terjadi di periode sebelumnya itu. Oke. Ya.